Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Bapak dosen yang terhormat. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Pertama-tama izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Firgris Afiduta Pratama dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan nanti juga ada beberapa teman saya yang memperkenalkan diri seperti video berikut ini. Saya Muhammad Nibros Dava Abror dari program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Halo, perkenalkan saya Valentino Aldo Nugroho dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisco S dari program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama dan kepercayaan dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data catatan Kemendikbud pada tahun 2017, total ada 187 kelompok aliran yang ada di Indonesia. Hal ini bisa terjadi dikarenakan letak strategis Indonesia yang membuat kedatangan berbagai bangsa asing menimbulkan keragaman ras, budaya, dan agama. Di sini saya akan memaparkan apa saja agama dan aliran agama tersebut. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam kebudayaan dan perbedaan. Salah satunya sistem kepercayaan dan agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai negara demokratis, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam bahkan menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Indonesia juga sangat menjamin kebebasan beragama di mana setiap penduduknya berhak memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Di antara keyakinan tersebut harus berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hal ini sesuai sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, terima kasih, bye. Baik, kepada Bapak dosen, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Terlebih untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja kekasan atau khas dari agama yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama itu agama Islam. Agama Islam itu agama paling mayoritas yang ada di Indonesia dengan 207 penduduk atau sekitar 80% penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Untuk agama Islam sendiri itu beribadah berada di masjid dengan sholat 5 waktu. Terus agama Islam itu juga memiliki pemuka agama yang mereka juga biasa menyebutnya dengan ustadz, dan kitab suci mereka yaitu Al-Quran. Agama Islam juga memiliki hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha yang semua bisa merayakan. Terus untuk yang kedua itu ada agama Kristen. Agama Kristen sendiri itu juga lumayan mayoritas yang ada di Indonesia. Mereka agama Kristen itu beribadah di gereja Kristen yang setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri. Agama Kristen juga memiliki kitab suci yaitu Injil dan juga hari raya yaitu Natal dan juga Paskah. Pemuka agama mereka itu bernama pendeta atau biasa disebut pendeta. Dan agama Kristen di Indonesia itu menjadi bukan mayoritas tapi bukan juga minoritas. Dan yang ketiga itu ada agama Katolik. Salah satu juga agama yang hampir sama dengan agama Kristen, tapi berbeda cara beribadahnya. Agama Katolik beribadah di gereja, tapi gerejanya gereja Katolik dan memiliki pemuka agama yaitu pastor. Dan tempat ibadah mereka biasanya juga memakai kitab suci yaitu Injil sama dengan Kristen. Dan mereka juga memiliki hari raya yaitu Natal dan juga Paskah. Oke, agama yang selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu sendiri itu bukan menjadi agama yang mayoritas di Indonesia, tapi menjadi agama yang cukup minoritas. Hindu itu memiliki
tempat tempat ibadah yaitu pura, dan juga memiliki kitab suci yang bernama Weda. Hindu sendiri itu memiliki hari raya yaitu Nyepi, dan ada banyak sekali Nyepi, Galungan, dan lain sebagainya. Hindu sendiri juga memiliki pemuka agama bernama Pandita, dan Hindu memiliki cara beribadah dengan cara pranam atau menyembah dengan yang maha kuasa, atau ya kurang lebihnya menyembah juga. Yang selanjutnya yaitu ada Buddha. Buddha memiliki tempat ibadah bernama Vihara dan memiliki kitab suci bernama Tripitaka. Buddha sendiri memiliki hari raya yaitu Waisak, dan juga memiliki pemuka agama bernama Biku. Terus cara beribadah umat beragama Hindu dengan cara memberikan penghormatan di depan patung Buddha. Setelah itu mendaraskan doa-doa suci atau doa-doa yang baik untuk mereka. Oke, agama selanjutnya yaitu agama terakhir yang ada di Indonesia yaitu Konghucu. Konghucu ini merupakan agama paling baru di Indonesia, jadi masih termasuk agama yang minoritas di Indonesia. Agama Konghucu memiliki tempat ibadah yaitu kelenteng, dan memiliki kitab suci yang lumayan susah disebutkan yaitu Si Su Wujing, yang masih sangat asing di telinga. Terus hari rayanya mungkin masih biasa didengar yaitu Imlek, yang biasanya ada di setiap tahunnya, dan pemuka agama mereka sudah jelas bernama biksu, dan cara beribadah mereka ini dengan cara membakar hiyo atau dupa dan diletakkan di tempat ibadah dan bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira itu penjelasan tentang agama yang ada di Indonesia dengan cara beribadah, dengan cara tempat ibadah, dan juga kitab suci yang mungkin ada beberapa yang bisa dijelaskan nantinya. Terima kasih, sekian dari saya. Pesan dari kelompok berkaitan dengan moderasi dan toleransi beragama. Moderasi dan toleransi beragama adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam masyarakat yang beragam secara agama. Berikut adalah beberapa tanggapan tentang moderasi dan toleransi beragama. Pertama, mendorong kerukunan sosial. Moderasi dan toleransi beragama membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis di mana individu dan berbagai latar belakang agama dapat hidup bersama dalam damai. Ini mencegah konflik dan ketegangan yang sering muncul karena perbedaan keyakinan. 2. Penghormatan terhadap kebebasan beragama. Moderasi dan toleransi beragama menghormati hak setiap individu untuk memiliki keyakinan dan praktik keagamaan mereka sendiri. Ini menciptakan lingkungan di mana orang merasa bebas untuk menjalankan agama mereka tanpa diskriminasi atau tekanan. 3. Memperkuat persatuan. Moderasi dan toleransi beragama dapat memperkuat persatuan dalam masyarakat yang beragam. Ketika individu dari berbagai agama merasa dihargai dan diakui, ini dapat menguatkan ikatan sosial. 4. Pencegahan konflik. Dalam situasi di mana moderasi dan toleransi kurang, konflik agama dapat meletus dengan cepat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini berperan dalam mencegah konflik dan mempromosikan dialog damai. Penting untuk diingat bahwa moderasi dan toleransi beragama adalah nilai-nilai universal agama yang berlaku untuk semua keyakinan dan agama. Mereka mempromosikan kerukunan dan pemahaman di antara umat manusia, dan mereka memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai.